Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claresta Asna Kamila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yaitu mengenai materi fobia sosial untuk memenuhi uh, mata kuliah saya yaitu intervensi psikologi dalam pendidikan. Nah, lalu contoh kasus yang saya ambil pada materi kali ini adalah mengenai fobia sosial yang dialami oleh selebriti Korea bernama Suli. Suli pada saat sebelum meninggal karena bunuh diri, ia mengaku mengalami gangguan depresi, gangguan panik, dan juga fobia sosial. Hal tersebut terjadi karena ia selalu merasa sendiri dan kesepian lantaran sering ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Oh, pada saat itu Suli juga pernah bilang, ada saat-saat ketika orang terdekatku, beberapa teman terdekatku meninggalkanku. Banyak orang yang menyakitiku, jadi semuanya berantakan. Aku sempat merasa tidak memiliki siapapun di sisiku atau seseorang yang dapat memahamiku. Jadi itu sebabnya aku benar-benar hancur dan berantakan. Lalu ditambah juga karena Suli merupakan seorang selebriti, kehidupan ia dipenuhi dengan kritik jahat oleh warga netizen yang membuat ia semakin tertekan. Ia juga pernah mengatakan, aku pikir jika aku terlalu khawatir dengan apa yang orang lain pikirkan tentang diriku, maka akan sulit bagiku untuk menemukan diriku sendiri. Maka, eh anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Ibu Frida selaku dosen mata kuliah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claresta Hasna. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu mengenai fobia sosial untuk memenuhi mata kuliah intervensi psikologi dalam pendidikan. Baik, untuk contoh kasus yang saya ambil pada kali ini adalah artis selebriti Korea bernama Suli. Suli pada saat sebelum meninggal karena bunuh diri, ia mengaku pernah mengalami gangguan depresi, gangguan panik, dan juga fobia sosial. Hal tersebut terjadi karena ia selalu merasa sendiri dan kesepian lantaran sering ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Nah, eh, pada saat itu, Suli pernah mengatakan, ada saat-saat ketika orang terdekatku, beberapa teman terdekatku meninggalkanku. Banyak orang yang menyakitiku, jadi semuanya berantakan. Aku sempat merasa tidak memiliki siapapun di sisiku atau seseorang yang dapat memahamiku. Jadi itu sebabnya aku benar-benar hancur dan berantakan. Lalu ditambah juga karena Sul ini merupakan seorang selebriti terkenal, kehidupan ia dipenuhi dengan kritik jahat oleh warga netizen yang membuat ia semakin tertekan. Ia juga pernah mengatakan, aku pikir jika aku terlalu khawatir dengan apa yang orang lain katakan tentang diriku, maka akan sulit bagiku untuk menemukan diriku sendiri. Karena aku akan terpengaruh oleh orang lain, aku melakukan pekerjaan itu, tetapi sejak aku masih muda, aku benci melihat diriku yang terobsesi dengan apa yang orang lain pikirkan tentangku. Maka dari itulah, sulit terus merasa tertekan, juga dikucilkan hingga mengalami depresi, juga kecemasan sosial akan lingkungannya sendiri. Karena sering ditinggalkan oleh orang kesayangannya, sehingga ia sampai memutuskan untuk bunuh diri. Nah, sebenarnya fobia sendiri itu apa sih? Fobia adalah perasaan takut berlebihan yang dirasakan seseorang terhadap situasi atau objek tertentu. Ketakutan berlebihan ini tidak jarang menyebabkan depresi, kecemasan, dan kemarikan yang parah. Kebanyakan pengidap fobia tahu bahwa ketakutannya tidak beralasan, tapi tidak bisa mengendalikannya dan lebih memilih menghindari objek atau situasi yang ditakuti. Kondisi inilah yang membedakan fobia dengan ketakutan biasa. Nah, karakter fobia itu yang pertama ada ciri-ciri fisik, seperti adanya salah satu gejala kegelisahan, kegugupan, gemetar, berkeringat, pusing, pingsan, terus sulit berbicara, sesak nafas, jantungnya berdegup dengan kencang, jantungnya melambat, merinding, panas dingin, lemas, mual, rasa ingin buang air besar, buang air kecil, wajahnya memerah, mudah marah, atau sejenisnya. Lalu ada ciri-ciri behavioral. Nah, seperti adanya salah satu gejala perilaku menghindar, melekat atau dependen, terguncang atau sejenisnya.
Lalu ada ciri-ciri kognitif, seperti adanya salah satu gejala di pikiran khawatir, keyakinan sesuatu mengerikan akan terjadi, waspada berlebihan, ketakutan akan kehilangan kontrol diri, dan berpikir bahwa dunia mengalami keruntuhan dan lain-lain. Nah, jenis-jenis fobia. Jenis-jenis fobia ini yang pertama ada fobia sosial. Fobia sosial atau disebut juga dengan gangguan kecemasan sosial merupakan rasa takut berlebihan yang menetap ketika berada dalam situasi sosial. Misalnya, ketika kita akan bertemu dengan orang baru, berbicara di tempat umum, dan lain-lain. Lalu ada agorafobia. Agorafobia adalah sejenis fobia yang menyebabkan penderitanya menghindari tempat atau situasi tertentu yang bisa membuat dirinya takut, panik, dan tak berdaya. Lalu ada juga fobia spesifik. Fobia spesifik sendiri merupakan ketakutan luar biasa dan menetap terhadap suatu benda, hewan, situasi, atau di aktivitas tertentu. Nah, karena kita sekarang bahas fobia sosial itu apa sih? Fobia sosial adalah ketakutan yang tidak rasional terhadap pandangan negatif orang lain. Penderita merasa bahwa semua orang memandangi dan mengevaluasi dirinya sehingga mereka cenderung menghindari situasi sosial, seperti berbicara di depan publik, tampil di panggung, bekerja ketika diawasi, terus makan di tempat umum, berkencan. Nah, karena khawatir akan membuat sesuatu yang memalukan. Nah, lalu tipe fobia sosial ini tuh ada dua, yaitu fobia sosial umum yang lebih parah dan lebih buruk prognosisnya di mana penderita cemas dalam sebagian besar situasi sosial. Dan ada juga fobia sosial spesifik yang lebih mudah ditangani dengan prognosis yang lebih baik karena kecemasan penderita hanya terbatas pada situasi sosial tertentu. Nah, gambaran klinisnya kayak gimana sih? Secara umum tuh penderita fobia sosial terlihat tidak nyaman, sering cemas, ragu-ragu, dan juga sulit mengungkapkan pendapat di tengah orang banyak. Namun pada situasi percakapan satu lawan satu menunjukkan keterampilan sosial yang normal. Nah, hal ini dapat menjadi diagnosis diferensial untuk sindrom Asperger di mana penderitanya mengalami kekurangan pada kemampuan berkomunikasi. Nah, sekarang karakter fobia sosial sendiri itu ada banyak. Yang pertama, takut berada dalam situasi sosial di mana kita memungkinkan akan dinilai oleh orang lain. Lalu yang kedua, terlalu khawatir akan mempermalukan diri sendiri di hadapan orang lain. Yang ketiga, rasa takut yang amat sangat buruk untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, rasa takut orang lain akan menyadari bahwa kita ini merasa cemas. Lalu yang kelima, rasa takut tubuh bereaksi saat merasa malu seperti pipinya memerah, muncul keringat berlebihan, tubuh bergetar atau suara yang gemetar. Lalu yang keenam, menghindari berbicara dengan orang lain karena malu. Lalu ada menghindari berbagai kondisi yang memungkinkan kita menjadi pusat perhatian. Lalu yang kedelapan, berusaha untuk berada di situasi sosial tertentu, tetapi dengan rasa cemas dan takut yang berlebihan. Terus yang kesembilan, bisa menghabiskan waktu untuk mengevaluasi dan mengidentifikasikan kekurangan diri kita sendiri setiap kita menghadapi situasi sosial tertentu. Lalu yang ke-10, selalu mengira akan terjadi suatu hal yang buruk pada diri kita sendiri saat berada dalam situasi sosial. Nah, faktor penyebab fobia ini sebenarnya apa sih? Pada dasarnya, penyebab fobia ini belum dapat dijelaskan secara pasti. Nah, fobia kan penyakit yang seringkali tidak bisa dijelaskan secara rasional dan tidak sesuai dengan realitanya. Misal, karena kita lagi bahas fobia fobia sosial, misalnya seseorang yang fobia terhadap lingkungan sosial. Hal itu akan membuatnya tidak berani ada di tempat yang ramai. Padahal tidak semua situasi yang ramai itu berbahaya dan tidak semua orang tuh memberikan penilaian negatif pada dirinya sendiri. Namun seorang penderita fobia sosial akan beranggapan bahwa berada di keramaian adalah sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman. Nah, faktor penyebab fobia sosial. Penyebab fobia sosial sendiri kan masih belum jelas. Terdapat beberapa pendapat yang berusaha menjelaskan tentang hal ini, di mana faktor genetik dan lingkungan diduga saling berinteraksi di dalamnya. Keterbatasan utama dalam mencari penyebab neurobiologinya adalah kesulitan menentukan apakah hal yang diteliti merupakan akibat atau faktor resiko dari timbulnya fobia sosial. Yaitu yang berikutnya diagnosis. Diagnosis ini saya ambil dari buku DSM-5. Saya mengambil 3 contoh. Yang pertama, menandai ketakutan atau kecemasan terhadap satu atau lebih situasi sosial di mana individu terlihat oleh pengamat yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Contohnya, termasuk pada interaksi sosial
seperti melakukan percakapan, bertemu orang asing, terus merasa diamati, dan tampil di depan orang lain. Lalu yang kedua, individu merasa takut melakukan sesuatu jika menunjukkan gejala kecemasan akan ditanggapi secara negatif, seperti permalukan atau menuju pada penolakan atau penyerangan orang lain. Terus yang ketiga, situasi sosial hampir selalu memancing ketakutan atau kecemasan. Nah, cara penanganan. Pada fobia sosial dapat ditangani dengan bantuan profesional. Sebagian besar pasien merasa lebih baik ketika mendapat penanganan yang tepat. Penderita dengan komplikasi kelainan psikiatris lain memerlukan terapi yang lebih rumit dalam jangka waktu yang lebih lama. Karena kecemasan yang dialami tiap orang ini berasal dari seperangkat faktor yang berbeda dan menentukan terapi yang tepat itu bisa menjadi sangat sulit. Nah, cara penanganan pertama ini ada psikoterapi. Kunci dari psikoterapi adalah terapi paparan. Terapi paparan adalah pemaparan berulang dan berjenjang terhadap sesuatu yang menjadi sumber ketakutan sampai akhirnya penderita menjadi terbiasa. Pendekatan ini didasarkan atas teori belajar yang menduga bahwa kecemasan ditimbulkan oleh usaha untuk menghindari hukuman. Sehingga untuk menangani fobia sosial, hukuman yang dicemaskan ini harus dilemahkan pengaruhnya. Paparan bisa didapat dengan membayangkan in vitro atau dengan paparan yang sesungguhnya. Nah, lalu yang berikutnya ada dengan cara farmakoterapi. Obat-obatan yang dipakai dalam terapi fobia sosial antara lain dari golongan antidepresi dan anti cemas. Pertimbangan dipakainya farmakoterapi dalam fobia sosial adalah pilihan utama pasien, kegagalan dalam psikoterapi, daftar tunggu yang panjang untuk psikoterapi, atau adanya depresi parah yang menyertai fobia. Jadi intinya farmakoterapi ini adalah penggunaan obat-obatan. Lalu, cara penanganan yang berikutnya adalah dengan terapi kombinasi. Psikoterapi dan farmakoterapi telah terbukti efektif dalam penelitian Davidson pada 2004 yang membandingkan efikasi fluoxetine dengan psikoterapi menemukan bahwa keduanya lebih baik daripada placebo untuk penanganan fobia sosial dengan hasil yang tidak berbeda signifikan antara keduanya. Hal ini mungkin dikarenakan efek samping obat membuat subjek tertekan sehingga menetralkan kemajuan tambahan yang mungkin dicapai. Nah, kesimpulannya, fobia sosial memiliki prevalensi yang cukup tinggi di dunia dengan awitan pada masa remaja. Kelainan ini ditandai dengan ketakutan yang menetap terhadap situasi sosial di mana penderita mungkin dievaluasi atau dinilai negatif oleh orang lain. Penderitanya berisiko tinggi untuk menderita gangguan kecemasan lain seperti depresi dan ketergantungan alkohol atau obat-obatan. Dan jika di Indonesia sendiri, fobia sosial ini masih belum banyak mendapatkan sorotan. Jadi penanganan yang telah terbukti efektif untuk terapi fobia sosial ini bisa dengan psikoterapi dan farmakoterapi. Nah, psikoterapi meliputi terapi kognitif perilaku dan terapi virtual reality, sedangkan farmakoterapi meliputi SSRI, MAOI, RIMA, beta blocker, benzodiazepin, SNRI, dan analog GABA. Nah, baik sekian presentasi dari saya mengenai materi fobia sosial. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.